Kita ini cuma baru meyakini Allah itu ada. Baru di lidah, baik. Dalam pelaksanaannya kadang-kadang belum kati yakin gitu tentang Allah. Maka ada ayat madharufin sayin kazuri fil insan. Gitu. Tidak nyata kepada sesuatu seperti nyata kepada manusia. Seolah-olah Allah Ta'ala itu nyata dengan manusia baik. Padahal dia tadi meliputi tiap-tiap sesuatu. Apa? Bukan itu tuh. Ahadiyat wahdat tadi. Karena manis itu tidak ada di gula baik. Ada di pisang, ada di katis, ada di buah-buahan. Tapi atas namanya gula. Ay, manis katis itu rasa gula. Manis yang lebih dari gula. Masih disebut ke sana. Hal inilah yang terbukti membahas tentang keadaan Allah itu. Ay Allah itu bukan ada di satu sana bukan. Dia itu melengkapi dan meliputi Allah Ta'ala. Ada galo, bicara gula tadi, saya manis tadi ada di gula, ada di kates, ada di pisang, ada di buah-buahan lain gitu. Sama itu. Kalau kita ibaratkan di situ. Nah, tubuh nak pacak ngerasa ke apa itu manisnya, nama itu harus nak dirasa kok. Supaya kita tutup pandang, begitu pandang dengan sesuatu, pandang dengan makhluk, tahu, oh ini nyata Allah. Itu kalau kita ibarat ya, yang ahadiyat wahadat ini. Ahadiyat wahadat ini kita umpamakan misalnya seperti tadi. Bukan cabai, bukan gula, bukan uyang misalnya. Yang penting rasanya. Maka dia tuh nyatonya dirasa. Nah untuk masuk ke perasaan Allah kita ini yang tak tubuh ini masih karena tubuh apa? Karena tubuh belajar selama ini kadang-kadang tuh seolah-olah Allah Ta'ala tuh ada tempat lain. Seolah-olah tubuh berpisah dengan Allah. Tak hati sila itu jauh seolah. Maka ada situ mendekatkan diri, mengingat segala macam. Sifat dan zat Allah Ta'ala juga bukan alam maklum. Seumpama Allah Ta'ala tidak dapat oleh lidah. Tidak terlintas kepada hati. Allah Ta'ala bukan keadaan Allah. Yang manis tadi bukan keadaan gula baik. Karena ada nyata-nyata di tempat lain. Jadi bukannya Allah Ta'ala maksud Allah Ta'ala bukan keadaan Allah tuh. Yang manis tadi bukan keadaan gula baik. Nah, contohnya tuh. Yang raso tadi, yang pacak kita raso tadi. Nah tuh nak ngato ko raso itu tidak pacak. Mendak masing-masing kita ini meraso punya. Jadi jalan cara kita untuk nak merasa Allah Ta'ala tuh nak perlu kita laku kok. Nak perlu kita praktek kok. Jadi masing-masing.
Kalau istilahnya tuh, umpama kata kalau guru cuma pacak ngatur sama itu bae. Nak nunjuk kok nak nyebut kok main dibentuk manis tidak baca. Main dibentuk masin saya tidak baca. Kita ini cuma baru meyakini Allah tuh ada. Baru di lidah bae. Dalam pelaksanaannya kadang-kadang belum kati yakin gitu tentang Allah. Kenapa? Karena kita masih banyak was-was, masih banyak rasa takut, kan? Masih khawatir, masih susah tuh dalam jalan kehidupan ini. Karena kita belum sepenuhnya bergantung kepada Allah Ta'ala. Maka barang siapa mengiktikadkan yang demikian itu, maka nyembah berhala juga. Nah, kalau kita misal kok Allah ini ada di dalam diri kita, Allah ini ada di dalam hati, misalnya kan. Karena baik misalnya kita sebut tadi sir, nyamuk, hati, jasad, itu Allah bukan. Karena sir, kita jual Allah, sir. Nah, rasio, nah, itu sir, namanya kita. Belum itu Allah. Karena Allah tuh ada di dalam rasio itu. Ada di dalam sir itu. Asiruhu ana. Jadi artinya tak pacak gitu nak nyenguk niat, nak tahu niat tentang Allah. Cuma kita pacak baik memahami kenyataan yang ada kepada kita ini itu kenyataan daripada resio. Resio dalam diri kita. Resio itu kenyataan daripada yang bernama Allah. Maka dia dinamo-nami Allah. Jadi jangan kita tuh istilahnya terbayang Allah itu ada. Kalau kita nak nyengoknya dia, nak nyengok istilahnya, tak akan tahu, tak akan terjengok tuh. Sampai kita mati lagi pada menghadap Allah itu tak kati menghadap kemana gitu. Nama Allah. Nah ini istilahnya cara kita memahami tentang nyataan Allah itu. Lalu kalau kita buat istilahnya pertanyaan, gak timbul istilahnya untuk kita memahami. Karena Allah itu kita sebut Tuhan. Tuhanku. Nah kira-kira dalam pemahaman kita misalnya, kita nih, apa kita milik Tuhan, apa Tuhan milik kita. Apa Allah itu milik kita, apa kita ini milik Allah. Karena dua ini cara kita memahami. Karena kita galak berdoa tuh ya Tuhanku, bernama-namaku, ya Tuhanku, itu berarti kita miliki Allah. Seperti kita ngatakan misal motorku, berarti yang kita milik kita berarti. Atau rumahku, berarti milik kita. Nah sekarang Tuhanku, berarti Tuhan itu milik kita. Berarti Tuhan Allah ada dalam kendali kita. Kepunyaan kita, misalnya. Nah ini tuh agak salah nak jabarnya. Mesti harus ada keterangan itu kan. Nyatanya. Karena kita tahu bahwa Allah itu kan nama.
Baru tahu sebatas namung. Kalau kita tidak tahu, ya selamanya kita ini nyembah namung. Kapan nyembah namung, sama baik nyembah berhalau juga. Jadi nak penting nih yang kita nak tahu kan, yang bernama Allah. Laman di surah kitab, siapa yang bernama Allah? Ru'idopi. Nah, siapa yang bernama jasad? Ruhani. Benar-benar jasad. Makanya berbadan ruhani. Gitu, kan? Maka muncul namanya Ru'idopi. Itu surah. Dalam kenyataannya manu. Nyata. Gitu. Jadi istilahnya antara yang ru'ib dengan yang nyato itu bukan berpisah. Karena yang nyato ini asal dari yang ru'ib. Dan yang nama Allah Ta'ala itu sudah maha ada dari dahulu. Ngapa mak dia dikatakan maha ada? Karena ada yang baru-baru. Ada yang baharu. Artinya yang baharu atau yang baru-baru ini, yang baru ada ini, itu diadakan oleh yang maha ada. Yang maha ada inilah nama Allah. Namanya wujud. Artinya kita, dalam kita memahami tentang Tuhan ini, ya, memang kita nak banyak paham. Karena kalau kita salah pemahaman, pertama kali ngaku Tuhan ada dalam diri. Memang banyak atau itu. Tuhan ada dalam diri. Ya. Lagi dia ada dalam diri, jadi istilahnya bersamanya kepunyaan kita, berarti Allah. Nah, kembali kepada Allah tadi meliputi, jadi tidak katik yang tidak diliputi oleh Allah Ta'ala dengan kita. Nih. Jadi kita untuk memahami tentang Tuhan itu, tentang Allah itu, harus kita cara jalannya itu melihat daripada yang nyata. Karena kita tahu bahwa yang nyata ini, yang nyata ini adalah ini kenyataan Tuhan. Kenyataan yang bernama Allah. Itu kenyataan, bukan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya pacak kita pandang dengan suhud hati. Dalam segi apapun baik itu tuh. Yang jelas yang hidup. Tapi tiap hidup itu bergerak. Nah, kalau kita pahami dengan diri kita masing-masing. Kaget dulu kita nak jenguk yang lain. Jenguk tumbuh-tumbuhan kayu batu segala macam. Jenguk bayang hidup yang bergerak. Kenyataan hidup itu bergerak. Maka yang paling sempurna kalau kita nak memahami Allah Ta'ala ini kepada makhluk yang bergerak. Terutama pada kita manusia ini. Maka ada ayat mazuharufin sayin kazuri fil insan. Gitu. Tak nyata kepada sesuatu seperti nyata kepada manusia. Seolah-olah Allah Ta'ala itu nyata dengan manusia baik. Padahal dia tadi meliputi tiap-tiap sesuatu. Ngapa mak dikatakan manusia? Karena kita pacak memahami. Gitu. Selain dari manusia, tidak katik yang pacak memahami tentang Tuhan. Hewan, katik, itulah dijadikan. Tumbuh-tumbuhan, itulah.
Jadi Allah Ta'ala tuh bukan ada di dunia di akhirat baik atau di dunia baik itu ada kan. Setiap alam itu ada. Alam itu dengan diri kita. Yang nama alam banyak itu dengan diri kita. Kalau alam yang terbentang ini siko inilah. Alam semesta inilah. Tak kati alam lain itu. Alam semesta inilah. Cuma baik suasananya baik beda-beda. Yang bernama banyak alam itu dengan diri kita, alam ajsam, alam arwah, alam segala alam itu kan, alam lahut, alam jabarut, alam malakut, itu kan. Alam mulki, kan kita. Kita yang pacak masuk ke alam-alam itu. Makanya diri kita ini liniatur alam semesta. Nah, alam semesta inilah serta isi-isi inilah kenyataan Allah. Maka diri dia itu disebut Allah Maha Besar. Karena ada yang kecil-kecil. Kata. Nah, ini istilah kita tentang memahami tentang Tuhan Allah ini kan. Yang kendak dari kalimat wallahu bikulli syai'in muhit tadi. Nah, kita ni pandang kita masih bercumpuk-cumpuk. Allah tu ada di masjid, Allah tu ada di Mekah, Allah tu ada di Kaabah. Orang kita itu. Maka dia tu di mana kamu menghadap sempurna wajah Allah. Tak katik wajah lain. Wajah Allah kalau. Wajah tu bukan bentuk rai tu. Dalam arti kenyataannya tadi yang Allah Ta'ala. Kenyataannya tadi yang kita ni kan. Tentang memahami Tuhan ini kan. Tentang memahami Allah Ta'ala ini. Cuma sebutan baik dia tu. Dalam kajian usul dia ada ahadiyat, ada wahdat, ada wahadiyat. Ya. Ada alam arwah, ada alam ajsam. Karena itu nak nyata kita. Nyata. Nah ini istilahnya tu dalam rangka kita memahami tentang Tuhan, tentang Allah. Siapa sebenarnya Allah sebenarnya? Tak baca kita nyap. Siapa Allah? Tak baca siapa. Karena dia tak terlintas pada lidah. Tak terlintas pada hati. Karena diri kita ni ada sir, ada rahasia. Nah cari dalam rahasia. Al-insanu siri wa ana siri. Sifatun lagoy. Jadi nyatonya pada mana? Nyatonya pada sifat. Gitu. Nyata pada nyawa. Gitu. Nyata pada ruh. Tapi ruh itu bukan Allah. Nyawa itu bukan Allah. Tempat nyato. Bukan keadaan Allah. Cuma baca kita pahami baik, kita pandang baik. Maka dikata kok Allah ini tempat kembali. Tempat kembali apa? Tempat kembali segala pandangan kita. Tempat kembali segala apa yang kita dengar, apa yang kita jenguk. Apa yang kita rasa kok. Mesti kembali asal. Jangan dibayang ke Allah cak mana kita ni. Jadi tak pacak kita membayang-bayangnya. Nah, itu jadi istilahnya tentang kita memahami tentang Allah itu yang dikendai oleh ayat Quran wallahu bikulli syai'in muhit ini. Jadi bukan istilahnya bercempuk-cempuk karena itu meliputi seluruhnya. Nah, sama galak kita ibarat ke dengan nanas. Mana yang dikatakan nanas? Nak dicempuk-cempuk ke tak macak, tak bertemu. Yang dikatakan nanas itu meliputi.
Mulai dari akar sampai ke buah sampai ke raso. Disebut sikok-sikok, akar nanas, godong nanas, buah nanas, raso nanas. Nanasnya mana? Nah, nak nyengok nanas ini tidak bertemu. Nak nyengok raso itu. Air raso itu bu. Sir tadi nanas bukan. Masih raso nanas. Masih rasio Tuhan. Tuhan ini mana? Jadi agak dalam masuk lagi. Kalau kita memahami. Mungkin ini baik untuk kita tentang memahami tentang Allah ini. Bahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita lanjutkan di minggu-minggu depan. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe.